Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam pendalaman Alkitab saat ini. Dan pendalaman Alkitab kita akan membahas di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-39. Dan sebelum kita akan belajar pemahaman Alkitab pada saat ini, mari kita akan terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu dalam hidup kami yang tidak pernah henti-hentinya. Bahkan pemeliharaan Tuhan demi pemeliharaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan atas kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-39 ini. Tuhan tolong kami, supaya kami dibukakan rahasia-rahasia kebenaran-Mu dan melalui kebenaran-kebenaran-Mu, melalui firman-Mu, hati kami diyakinkan kembali akan kasih setia Tuhan di tengah-tengah orang yang berdosa yang datang berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan berkati juga setiap jemaat-Mu yang mendengar, menyimak, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selamat berjumpa kembali sidang jemaat Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayatnya 39. Nah Bapak Ibu, saya akan membacakan bagian kebenaran firman Tuhan ini dengan perbagian, ya. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan khususnya di dalam pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dulu. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkan doaku. Ia memerangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang, ia menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Puji Tuhan, di dalam bagian ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bisa kita melihat bagaimana teriakan keputusasaan dari Nabi Yeremia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam teks Ibrani keempat pasal pertama dalam kitab ini merupakan puisi akrostik. Apa itu puisi akrostik? Yaitu puisi yang tiap barisnya disusun berdasarkan awalan huruf dari sebuah kata. Jadi setiap ayat dalam setiap pasal dimulai dengan huruf berurutan dalam alfabet Ibrani sebenarnya. Ya, jadi saudara di dalam bagian ini.
Nah, kita bisa melihat saudara di dalam pasal yang ketiga ini memiliki 66 ayat dan bukannya 22. Karena pasal ini merupakan akrostik lipat 3 saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat 3 ayat pertama ini dimulai dengan huruf yang sama dengan A. 3 ayat berikutnya dengan B. Dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah bentuk khas dari puisi Ibrani. Misalnya ya, contoh puisi akrostik itu yang lain. Misalnya contoh yang lain, saudara, selain di dalam bagian ini, yaitu Mazmur pasal yang ke-37. Ya. Dan juga Mazmur 119 dan juga Mazmur 145. Dan Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Nah saudara, itu adalah contoh puisi akrostik lain yang sama, yang maksudnya yang seperti di dalam Peratapan pasal yang ketiga ini, saudara. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, pasal ini merupakan klimaks dari kitab Yeremia. Di sini Yeremia menyingkapkan isi hatinya. Jadi dia menyingkapkan isi hatinya yang ada di dalam hatinya. Seperti sering dilakukan di dalam nubuatnya. Jadi dia mengutarakan isi hatinya. Di sini kita melihat saudara, apa yang merupakan isi hatinya yang dia utarakan. Ia mengaku, maksudnya Nabi Yeremia itu mengaku telah melihat banyak kesengsaraan karena Tuhan telah menyerang Yerusalem dalam kemarahannya. Dia telah menyatakan murkanya kepada Yerusalem. Itu sebabnya di dalam bagian ini saudara kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama itu saudara, aku orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Nah saudaraku, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi, dia mengatakan aku orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat jelas di dalam bagian ini saudara, dia mengakui dan melihat bagaimana Allah itu menyatakan murkanya kepada umatnya. Dan dia mengaku hal itu. Dia menyadari hal itu. Dan dia menyampaikan hal itu saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat jelas dalam bagian ini saudara, bahwa seolah-olah gelap. Dia berada di dalam kegelapan. Dan itu dinyatakan di dalam ayat yang kedua adalah satu gambaran dari ketidakmampuan untuk memahami penghakiman Tuhan atas bangsa itu, dan ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah mati. Nah, saudara, di dalam ayat yang kedua ini, kegelapan, di dalam ayat 2 dia mengatakan, ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Saudara. Gelap itu saudara sesuatu hal yang seolah-olah tidak ada kehadiran Allah. Seolah-olah saudara ya. Kegelapan di sini saudara merupakan satu gambaran dari ketidakmampuan untuk memahami penghakiman Tuhan atas bangsa itu. Maksudnya bangsa Yehuda. Dan di dalam pernyataan Nabi Yeremia, yang menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah mati. Tidak berdaya. Tidak mampu memahami tentang apa yang telah Tuhan kerjakan, lakukan di tengah-tengah umatnya. Seolah-olah tidak ada penghiburan maupun bimbingan. Tuhan selama ini berpihak padanya, tetapi sekarang tidak, seolah-olah saudara. Itu yang dia rasakan. Itu yang menjadi pengakuannya
bahwa hanya kesengsaraan karena Tuhan telah menyerang Yerusalem dalam kemarahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat jelas di sini bahwa seolah-olah tidak ada penghiburan maupun bimbingan. Tuhan selama ini berpihak padanya, tetapi sekarang tidak. Itu sebabnya dia menyatakan hal ini di dalam ayatnya yang ketiga. Dia berkata, sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Jadi saudara, tidak ada satu penghiburan maupun bimbingan. Seolah-olah Allah itu tidak berpihak kepadanya. Maka tidak heran saudara-saudara, dia membandingkan masalahnya dengan usia tua, kulit yang keriput dan tulang yang rapuh. Di dalam ayat yang keempat dia menyampaikan, Nabi Yeremia menyampaikan, ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Saudara, di dalam bagian ini saudara, di dalam ayatnya yang keempat itu dia membandingkan masalahnya dengan usia tua. Tidak hanya saja hal itu saudara, tetapi juga bahwa patah tulang seperti yang dikatakan di dalam bagian ini saudara, salah satu kutukan masa tua karena tidak mudah sembuh. Jadi dia membandingkan hal itu. Dia membandingkan juga pencobaannya dengan pengempungan kota. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan penderitaan. Tidak ada jalan keluar. Saudara, bisa kita membayangkan situasi yang mereka alami itu, saudara. Itu sebabnya di dalam bagian ini, saudara, ia mendirikan tembok di dalam ayat yang kelima, ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Mereka berada di dalam penderitaan yang hebat. Perjuangan hanyalah untuk bertahan hidup saja. Tuhan telah memenjarakan nabinya dalam kesengsaraannya. Ia tidak dapat melarikan diri darinya. Dan itu dikatakan di dalam ayatnya yang 6 dan ke-7. Dia mengatakan, ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Jadi saudara, mereka perjuangannya hanya untuk bertahan hidup saja. Tuhan telah memenjarakan nabinya dalam kesengsaraan. Ia tidak dapat melarikan diri darinya. Kalau kita bisa melihat hal ini saudara, hal yang sama seperti seolah-olah memenjarakan nabinya itu. Di dalam Mazmur 88 ayat 8 saudara. Dan juga Yeremia 38 ayat yang ke-6 dan Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-6. Itu sebabnya dia berkata, walaupun aku memanggil-manggil, tak didengarkannya doaku. Dan itu dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Seolah-olah Allah itu tidak mendengar doanya. Dia berkata di dalam ayat ke-8, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Seolah-olah saudara, selama ini kelihatannya Tuhan menyerang dia secara sembunyi-sembunyi. Seperti hewan mengejar mangsanya. Jadi dia menggunakan gambaran yang selama ini seperti yang dia alami. Saudara, bersamaan dengan itu Tuhan seperti menutup semua jalan untuk lolos.
Tuhan seolah-olah telah merintangi, merobek dan meninggalkan dia. Dan itu adalah satu jeritan di dalam hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dan tidak hanya saja dia melihat hal itu, realita yang terjadi. Sudah. Jadi itu sebabnya di dalam ayat yang ke-11 itu dia mengatakan, ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Artinya apa saudara? Bersamaan itu sekali lagi Tuhan seperti menutup semua jalannya untuk keluar dari pergumulan itu. Tuhan telah merintangi, merobek dan meninggalkan dia, seolah-olah meninggalkan dia. Nah saudara, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19 ini saudara, adalah satu aplikasi yang boleh kita renungkan bersama-sama sebagai orang-orang Kristen. Bahwa manusia yang ada di dalam di bawah hukuman Tuhan tetap masih memiliki harapan untuk dipulihkan. Ketika kita datang kepadanya dan bertobat, ia akan memulihkan hidup kita. Mereka yang bertobat, mereka yang senantiasa berbalik kepada Tuhan, ada harapan. Walaupun sedang mereka di dalam keputusasaan, seperti yang Nabi Yeremia ini. Itu sebabnya mari kita akan lanjutkan kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Di dalam ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18 berkata demikian. Ya, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18 berkata demikian. Ia membidikkan panahnya menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Saudara, di dalam bagian ini masih rangkaian dari pernyataan keputusasaan dari Nabi Yeremia. Sekali lagi bagian ini merupakan salah satu gambaran yang luar biasa sekali, di mana digambarkan Tuhan sebagai pemburu ulung yang membidikkan panahnya kepada mangsanya. Dan Yeremia merasa, sekali lagi saudara, Nabi Yeremia merasa bahwa ia telah menjadi sasaran dari pemanah ilahi ini. Jadi dia merasa bahwa ia telah menjadi sasaran dari panah ilahi dari Allah. Seolah-olah ia membidikkan panahnya, menjadikan Nabi Yeremia sasaran anak panah itu. Jadi seolah-olah menjadi fokus dari sang ilahi dari Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, makanya tadi dia mengatakan di dalam ayatnya yang ke-12 dan 13 itu dia mengatakan saudara ayat 12 dan 13, ia membidikkan panahnya menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Artinya menjadi perhatian. Tidak ada hal yang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan,
Di dalam bagian ayat 12 dan 13 ini dia mengatakan tadi, yang menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Memberikan luka yang mematikan, luka di dalam batin. Sebagai sasaran dari bidikan Tuhan. Hatinya penuh dengan tusukan anak panah. Dan akan mengalami kematian yang lambat dan menyakitkan. Saudara, metafora panah sering muncul dalam perjanjian lama Bapak Ibu ya. Misalnya di dalam Mazmur pasal yang ke-38 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dan juga saudara di dalam Ayub pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Dan juga Ayub pasal 16 ayat 12 sampai 14. Bisa Bapak Ibu bacakan di rumah. Jadi bukan anak panah yang menusuk. Bahkan tetangga-tetangganya menjadikan kesusahan-kesusahannya sebagai lagu ejekan mereka sepanjang hari. Jadi saudara, seolah-olah menusuk di dalam hatinya. Maka tidak heran saudara, di dalam bagian ini ada beberapa yang mengatakan bahwa sebagai sasaran ejekan orang banyak. Jiwanya kehilangan damai sejahtera dan perhentian dalam Tuhan, saudara. Sehari-hari ia menjadi korban ejekan dan menjadi bahan sindiran bangsanya. Kenistaannya itu saudara seperti keadaan orang yang meminum ramuan pahit. Kenyang dengan empedu atau ipuh. Gigi-giginya diremukan oleh kerikil dan tubuhnya ditutupi debu. Seperti yang dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ke-15 dan 16. Ia mengatakan demikian. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Memberikan aku minum ipuh yang pahit. Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Sudah bisa kita membayangkan satu keadaan yang demikian. Nabi Yeremia merasa seperti giginya patah. Tuhan telah memberinya batu untuk makan, bukannya roti yang diberikan. Itu yang dia rasakan. Itulah yang dia ungkapkan. Dia telah menjadi semacam manusia biasa, yaitu seperti kita. Jadi kita akan dapat melihat diri dan masalah kita sendiri dengan penderitaan. Demikian juga kita bisa melihat bahwa individu yang dibicarakan di sini bukanlah orang lain selain Nabi Yeremia. Yeremia mengalami hal itu, merasakan hal itu. Dan karena itu ia menderita sebagai gambaran seorang pendosa yang mengalami penderitaan. Yang menggambarkan dengan sempurna dengan rancangan ilahi. Nabi lainnya yang suatu hari nanti juga akan menderita seperti yang dialami sang hamba Tuhan. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-52 ayatnya yang ke-13. Dan sampai pasal 53 ayat yang ke-12. Seolah-olah kebahagiaannya dan kesejahteraannya telah dilupakan dan harapannya kepada yang kekal seolah-olah hilang. Dan kita bisa melihat hal itu saudara, gambaran ini yang digambarkan nantinya sang Mesias yang seolah mengalami penderitaan. Seolah-olah dilupakan, diabaikan, seolah-olah dipalingkan, dia memalingkan, Allah itu memalingkan wajahnya. Makanya, tetapi Nabi Yeremia mengungkapkan kembali di dalam ayat yang ke-18, dia mengatakan demikian saudaranya. Sangkaku hilang lenyaplah kemasuranku
dan harapanku kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangkaku, hilang lenyaplah kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan di dalam ayat. Tak diragukan lagi saudara, kelemahannya lah yang mengatakan hal ini. Sekali lagi Bapak Ibu, ini sangat penting saudara. Allah itu tidak jauh. Allah itu saudara tidak membuat seseorang itu menjadi hancur dalam hidupnya. Allah itu bekerja, mengizinkan hal itu, tujuannya apa? Supaya mereka berbalik sadar dari segala apa yang telah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Makanya saudaraku, di dalam bagian ini, sangkaku hilang lenyap kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan. Nanti bisa di dalam ayat 18 dan kita bisa bandingkan di dalam Mazmur pasal 77 ayat yang ke-11. Jadi saudara, tak diragukan lagi, kelemahannya lah yang mengatakan hal ini. Sebab sesungguhnya Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Dia adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan bagi umatnya, apapun yang dipikirkan mereka. Itulah keberadaan kita. Setidak-tidaknya mewakili isi hati kita ketika kita mengalami berbagai macam penderitaan, kesulitan dalam hidup ini, bukan? Seperti yang kadang-kadang kita salah mengerti maksud Tuhan, mengapa Tuhan izinkan sesuatu hal yang terjadi dalam hidup ini. Kadang-kadang karena kesalahan kita, Tuhan tegur kita, tetapi bukan tujuannya untuk menghancurkan hidup kita. Tetapi membawa kita sebenarnya, supaya kita menyadari tentang kesalahan kita, dan kita berbalik, dan kita kembali kepada jalannya. Kadang-kadang kita berburuk sangka kepada Tuhan oleh karena sesuatu hal yang seolah-olah tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang-kadang kita berburuk sangka kepada Tuhan seolah-olah Allah itu tidak baik, Allah itu tidak adil dalam hidup kita. Kita berburuk sangka kepada Tuhan ketika tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal keinginan kita sedang menuju kepada jalan kita sendiri, keinginan hati kita sendiri. Namun Allah itu di dalam kasih-Nya, Dia mau menarik kita, tetapi kita tidak suka untuk hal itu. Kita tidak mau hal itu. Jadi dalam bagian ini sebenarnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian mengajarkan kepada kita. Apapun persoalan yang kita alami, kita dapat tetap mempercayainya. Percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 26 ayatnya yang keempat. Tidaklah mungkin Dia membuang kita dan menghancurkan kehidupan ini. Tetapi Ia mengarahkan kita. Dia mendidik kita. Bahkan Dia membawa kita untuk boleh kita berjalan di dalam terang-Nya yang ajaib. Saudara, seberapa banyak kita yang berburuk sangka kepada Tuhan ketika penderitaan itu kita alami. Bukannya kita mengoreksi diri kita, bukannya kita mengevaluasi perjalanan kehidupan kita, tetapi justru kita berburuk sangka kepada Tuhan. Bahkan lebih celakanya sudah tidak jarang kita, justru kita memisahkan diri kita dari Dia. Sekali lagi melalui peristiwa ini saudara, melalui hal ini, Alkitab sedang mengajarkan kita. Apapun persoalan yang kita alami, kita dapat tetap mempercayainya.
Percaya kepada Tuhan sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kita lanjutkan di dalam ayatnya yang ke-19 dan 21 Bapak Ibu ya. Pasal yang ketiga ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Dia berkata demikian, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Nah, puji Tuhan. Di dalam bagian ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang pertama tadi teriakan tentang apa? Keputusasaan. Di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Itu penuh dengan teriakan tentang apa? Keputusasaan. Tetapi bisa kita melihat yang menarik di dalam bagian ini saudara, di dalam 19 sampai ayat 21 ini bisa kita melihat ada sesuatu hal yang menarik. Apa menariknya? Ya ada satu pengharapan dari keputusasaan beralih kepada pengharapan. Ada satu pengharapan. Saudara, di dalam bagian ini Nabi Yeremia berada dalam keputusasaan. Kan kita melihat tadi saudara, kekuatan fisik, kekuatannya fisik dan spiritual telah musnah. Keyakinan yang sebelumnya ia tempatkan di dalam Tuhan telah diguncangkan dan telah lenyap. Namun semuanya itu tidak hilang Bapak Ibu. Saat ini ia menyatakan, bahwasanya Nabi Yeremia menyatakan bahwa ia telah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ia telah melakukan sesuatu yang sangat penting. Dia telah mengucapkan nama Tuhan yang mulia. Ayat 18 tadi, Yeremia pasal 3 ayat 18. Bisa kita melihat penyebutan nama Tuhan di saat kesengsaraan dan keputusasaan terdalam ini membantunya menemukan pijakan yang kuat bagi imannya. Sementara merenungkan penderitaannya yang menyedihkan, sang nabi menyadari betapa itu semua telah merendahkan jiwanya. Dia tahu bahwa Tuhan mempedulikan orang-orang yang rendah dan tertindas. Sehingga Nabi Yeremia menyatakan harapannya, saudara. Dia tidak membiarkan orang-orang atau umat yang dia kasihi itu atau seorang hambanya tertindas. Sehingga dengan hal itu dia merenungkan kembali, Nabi Yeremia merenungkan kembali bahwa ada satu harapan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Artinya apa? Tidak ada hal yang lain. Ada secercah harapan dari Tuhan. Itu yang dikatakannya tadi di dalam ayatnya yang ke-19 Bapak Ibu ya. Jadi setelah teriakan tentang keputusasaan itu. Tetapi di sisi yang lain dia menyadari hal itu bahwa Allah itu tidak membiarkan anak-anaknya berjalan di dalam penindasan itu. Ketika mereka berbalik, Allah itu membuka tangannya, menerima mereka yang menyadari atas segala kesalahan dan mereka akan bertobat. Dan disitulah ada titik terang atau secercah harapan yang besar yang memberikan kekuatan kepada mereka. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang begini saudara, di dalam ayatnya yang di dalam ayat yang ke-19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yeremia berdoa agar Tuhan mengingat kesengsaraan dan kepahitannya yang dialami. Bisa kita bandingkan hal itu di dalam Ayub, kitab Ayub pasal 13 ayat 15.
Di sini mulai sesuatu yang berbeda tentang gambaran yang maha kuasa. Kalau tadi seolah-olah Allah itu jauh menghukumnya dan menghancurkannya, tetapi sekarang di sini mulai sesuatu yang berbeda tentang gambaran yang maha kuasa. Allah yang menciptakan dan menjadikan mereka umatnya. Dia sendiri mengingat sesuatu yang memberinya harapan. Itu sebabnya dia mengatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Sudah. Jadi dia kembali bahwasanya ada secercah harapan. Bahwa Tuhan itu, Ia adalah Allah yang kekal. Yang tidak membiarkan umatnya, bahkan anak-anaknya hidup di dalam penderitaan. Itu sebabnya dia mengatakan di dalam ayatnya yang ke-20 dan 21. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Saudaraku, Yeremia belum selesai menggambarkan penderitaannya. Kalau kita bisa melihat di dalam Yeremia pasal yang ketiga, ayat 1:20, saudara. Tetapi saudara, namun Yeremia juga sudah mampu mengungkapkan harapannya memenuhi hatinya. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Yeremia belum selesai menggambarkan penderitaannya, namun ia sudah mampu juga mengungkapkan harapan yang memenuhi hatinya. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Bahwa Tuhan itu pada saat yang sama, ketika kita menyadari hal itu, ada juga harapan di dalam hidup kita. Maka kita sebagai orang-orang percaya, saudara, memang kita kadang-kadang dalam hidup kita, kadang-kadang kita mengalami penderitaan yang sedemikian. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan itu juga di sisi yang lain, Tuhan itu akan menopang, mampu menguatkan bagi orang-orang yang berharap kepada Dia. Itu sebabnya jangan arahkan perhatian kita pada persoalan-persoalan yang ada. Biarlah persoalan penderitaan itu menyadarkan kita bahwa hanya Tuhanlah yang mampu melepaskan kita dari semuanya itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di dalam hati kita dan kita simpan di dalam hati kita, ada kalanya seolah-olah sudah terhilang dan terlupakan. Sampai Tuhan dengan anugerahnya mengembalikan kepada hati kita supaya siap untuk dipakai. Apabila kita memerlukannya, saudara. Jadi dasar perubahan hati dari kesedihan menjadi penuh pengharapan adalah iman dan kesetiaan sang nabi kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, dasar perubahan hati dari kesedihan menjadi penuh pengharapan adalah iman dan kesetiaan sang nabi atau Nabi Yeremia kepada Tuhan. Bisa kita mengaplikasikan di dalam hidup kita kesehari hal ini. Bahwa kasih setia dan belas kasihan Tuhan itu lebih besar daripada setiap dosa. Dan Dia menjanjikan pengampunannya kepada mereka yang mau datang dan bertobat dari dosa-dosanya. Jadi saudaraku bisa kita melihat kasih setia dan belas kasihan Tuhan. Atau boleh saya mengatakan itu, anugerah Tuhan itu lebih besar dari apa? Dosa kita. Dan oleh karena itu saudara, Tuhan menjanjikan pengampunannya kepada mereka siapa? Kepada mereka yang mau datang dan bertobat dari segala pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Nah saudaraku,
Saudara, yang pertama tadi saudara, teriakan keputusasaan. Lalu disusul dengan apa saudara? Ada satu secercah pengharapan. Dan di dalam bagian pasal yang ketiga ayat 22 sampai 25 bisa kita melihat bagaimana pengakuan iman di sana terjadi. Di dalam ayatnya yang ke-22 sampai 25, 22 sampai 25 saudara ya. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesengsaraan mental dan fisik tidak mudah dilupakan. Yes, benar. Tetapi sementara sang nabi tidak bisa segera melupakan penderitaannya. Ia juga tidak mau membiarkan dirinya tenggelam oleh penderitaan itu, saudara. Jadi bisa kita lihat ini, saudara. Kesengsaraan mental dan fisik tidak mudah dilupakan. Tidak gampang. Ya. Tetapi sementara bisa kita melihat di dalam bagian ini, Nabi Yeremia itu tidak bisa segera melupakan penderitaannya. Ia juga, di sisi yang lain, ia juga sudah tidak mau membiarkan dirinya tenggelam oleh penderitaan itu. Itu sebabnya dengan mengalihkan pikirannya kepada Tuhan dan dengan merenungkan sifat penderitaan itu, sang Nabi Yeremia dapat memperoleh kemenangan yang besar. Itu sebabnya di dalam ini saudara bisa kita melihat perenungan tentang Tuhan. Ya, di dalam ayat 22 sampai 25 itu. Penyebutan nama Tuhan di dalam ratapan pasal 3 ayat 18 berfungsi untuk apa? Untuk mengurangi ingatan sang Nabi Yeremia yang sedang berduka ini. Pikirannya langsung beralih dari diri sendiri kepada siapa? Kepada sang juru selamat. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang harus kita renungkan, pelajari dari lewat apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Nabi Yeremia ini, saudara. Pikirannya tidak lagi beralih kepada dirinya, tetapi langsung beralih kepada sang juru selamat, itu. Ia pertama kali mengingat kembali kasih setia Tuhan yang tak terbatas itu. Jadi dia tidak sedang mengasihi diri sendiri, tetapi di tengah-tengah penderitaan itu, saudara. Dia tidak mau tenggelam di dalam penderitaan itu. Dia tidak mau terhanyut di dalam penderitaan itu, saudara. Tetapi lihat di dalam bagian ini tidak mau dia hidup di dalam untuk dirinya sendiri, saudara. Tidak hanya seolah hidup dalam untuk mengasihani diri sendiri. Tetapi langsung di dalam bagian ini, saudara, Nabi Yeremia itu langsung beralih kepada siapa? Kepada Allah yang kasih-Nya yang besar. Beralih perhatiannya kepada siapa? Kepada sang juru selamat itu. Ia pertama kali mengingat kembali kasih setia Tuhan yang tak terbatas. Kalau bahasa kerennya itu kasih Allah yang unlimited, yang sempurna. Makanya saudara, jika bukan karena kasih setianya, semua manusia akan dimusnahkan. Maka tidak heran di dalam bagian ini saudara, sangat menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Dia mengatakan tadi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar setiamu. Sekalipun penghiburan kita berhenti, rahmat Tuhan tidak. Orang-orang yang di sekeliling kita mungkin tidak ada yang seolah-olah mendorong kita, memotivasi kita.
Tetapi kasih setia Tuhan itulah yang memotivasi kita, mendorong kita untuk kita kembali bahwa Dia adalah Allah yang panjang sabar, yang kasih setianya besar kepada kita. Inilah yang membesarkan, membuat hatinya besar. Yakin untuk hal itu. Makanya tadi saya mengatakan satu pengakuan imannya. Tidak hanya saja memiliki pengharapan, tetapi dia juga menyatakan pengakuan iman bahwa Allah itu di dalam kasih-Nya yang besar bagi mereka yang mau kembali kepada Tuhan. Itulah yang dia memberikan satu pernyataan. Tidak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Bukankah ada satu pujian yang menyatakan demikian? Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sungguh besar setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Belas kasihan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Jadi sekali lagi dalam bagian ini Nabi Yeremia ingin ingat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Dan bahwa Dia tidak berhenti-hentinya belas kasihan. Maka Nabi Yeremia mengenal kesetiaan Tuhan dari pengalaman pribadinya. Dia melihat bagaimana Allah yang besar itu. Di tengah-tengah pergumulan, penderitaan, kasih setia itu besar. Di tengah-tengah kesalahan mereka pun diizinkan Tuhan untuk mereka mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Nabi Yeremia sadar bahwa kasih Allah itu besar dari dosa mereka. Maka ini adalah sesuatu hal yang membesarkan, membangkitkan semangatnya. Sehingga di tengah-tengah keterpurukan sekalipun, di tengah-tengah kegelapan sekalipun, ia melihat ada harapan. Dan di tengah-tengah pengharapannya, ia mengaku bahwa Allah itu kasih setianya selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Saudaraku, Nabi Yeremia mengenal sekali lagi mengenal kesetiaan Tuhan dari pengalaman pribadinya. Tuhan berjanji bahwa hukuman akan mengikuti ketidaktaatan. Tetapi juga Tuhan telah menjanjikan pemulihan dan berkat pada masa depan. Tuhan adalah bagianku, sebab itu aku berharap kepadanya. Makanya di dalam ayatnya, dilanjutkan di dalam ayatnya yang berikutnya Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-24 yang mengatakan, tetapi Tuhan, sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku, sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi ratapan Nabi Yeremia diakhiri dengan keyakinan bahwa Tuhan telah mendengarnya dan dapat diandalkan. Perkataan Nabi ini, saudara, Nabi Yeremia ini juga dapat diterapkan kepada semua orang Yehuda yang mengalami kehilangan dan juga mengalami penderitaan. Bahkan setiap kita orang-orang percaya. Sekalipun mereka yang akan memperdengarkan teriakan ratapan, mereka juga akan menemukan harapan. Murka Tuhan hanya berlangsung untuk sesaat, tetapi kasih-Nya yang besar tidak pernah berakhir. Jadi saudara, saya mengatakan itu penderitaan itu hanya sesaat. Tetapi kasih Allah itu tidak berkesudahan. Jadi selalu seolah-olah dia penderitaan itu secuil. Tetapi kasih Allah itu tinggi dan dalam, luas dan lebar. Tidak bisa diukur tentang kasih Allah yang besar itu. Tidak ada ujung
Tidak ada akhir dari kasih Allah. Makanya di dalam bagian ini saudaraku dilanjutkan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mereka yang mencari Tuhan akan mendapati bahwa tidaklah sia-sia percaya kepada Tuhan. Dia akan mencurahkan kasih setianya yang ajaib. Jadi saudara, bagi mereka yang mencari Allah, memang Allah yang mencari kita lebih dahulu. Tetapi kita yang mau terus-menerus mencari Dia dalam hidup ini. Terus-menerus bergantung sepenuh kepada Allah. Maka Dia mengatakan tidak akanlah sia-sia percaya kita. Dia akan mencurahkan kasih setianya yang ajaib. Nah saudara, masing-masing kita bisa melihat hal itu saudara. Maka dilanjutkan di dalam ayat 25 sampai 27. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, saya baca lagi kepada kita ya saudara. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Ayat 29, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercah. Nah, sampai di dalam ayat 25 sampai 30, saudara. Bisa kita melihat, saudara, di dalam ayat yang ke-25 dan 27 dalam teks bahasa aslinya diawali dengan apa? Adalah baik. Apa artinya saudara? Yang menunjukkan bahwa penyair atau penulis ratapan atau Nabi Yeremia percaya merupakan hal yang paling baik dalam iman. Pengakuan semacam ini tidak berarti bahwa penyair ratapan telah terlepas dari penderitaan, tidak saudara. Tetapi apa yang menurutnya masih merupakan yang baik di tengah penderitaan. Pertama, kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-25 menunjukkan bahwa apa yang baik adalah bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Keduanya adalah satu kategori yang sama sebenarnya. Yakni mereka yang masih mau memiliki harapan dalam penderitaan. Nah, bisa kita melihat di dalam bagian ini saudara bahwasanya ada kata menantikan. Telah muncul di banyak tempat di dalam ratapan ini saudara. Ya, di dalam ayat yang ke-21, 24, 25, dan 26. Ya saudara. Apa yang maksudnya? Menjelaskan apa yang dapat dilakukan seseorang dalam penderitaan perjanjian. Bisa kita melihat hal ini, menantikan artinya apa? Orang dipandang orang sebagai tindakan pasif ya saudara. Tetapi di dalam bagian ini sebenarnya dalam perjanjian lama itu adalah apa? Menunggu dengan aktif. Jadi kitab suci itu menunjukkan bahwa orang-orang yang menantikan itu baik. Karena apa? Mereka menantikan dengan aktif. Menandakan bahwa penyair ratapan tidak pernah melepaskan imannya dengan tindakan menantikan ini saudara. Ia percaya bahwa suatu hari kutukan dalam perjanjian ini akan berlalu. Penderitaan itu akan berlalu. Dia dengan diam, tenang menantikan datangnya keselamatan dalam Tuhan. Jadi saudara, dia menantikan, artinya menantikan bukan berarti dia pasif, bukan. Tetapi dia menantikan dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jadi bukan diam pasif di sini, tetapi dia diam aktif. Yang terus-menerus imahnya itu digantungkan. Harapannya itu kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang berikutnya saudara, di dalam ayat 26 menunjukkan menantikan diam itu baik. Diam ini tidak berarti bahwa Nabi Yeremia
benar-benar tidak mengucapkan sepatah kata atau selama proses menantikan, bukan saudara ya. Bahkan penyair menyanyikan ratapan, sungguh menjelaskan bahwa dia adalah orang yang tidak berdiam membisu. Oleh karena itu saudara, kata diam bukanlah diam secara harfiah, tetapi sikap percaya. Dalam proses menunggu, ia percaya bergantung kepada Tuhan. Total berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya percaya kepada Tuhan. Dan menunggu keselamatan dari Tuhan. Tidak peduli seberapa mendesak penderitaan itu. Tidak peduli seberapa besar penderitaan itu. Tetapi ia bertekad, dia berkomitmen untuk tidak membuang harapan ini. Tetapi dengan dia diam, ia beriman, kekuatan pendorong yang terbaik, yang memotivasi, mendorong hidupnya. Itu sebabnya hal yang ketiga di dalam ayatnya yang ke-27 menyebutkan bahwa baik bagi seorang memikul kuk pada musanya. Kehidupan muda melambangkan kekuatan dan kesanggupan untuk memikul kuk yang berat. Jadi saudara, jika orang muda dapat dengan cepat menerima beban didikan hukuman dari Tuhan, didikan disiplin seperti ini adalah baik bagi seorang yang muda. Jadi saudara, sekali lagi, jika seorang muda atau seorang yang mau menerima didikan dari Tuhan, pasti dia akan kuat. Itu sebabnya dia mengatakan itu baik untuk orang tersebut. Agar apa? Agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Dan orang muda akan lebih memiliki tahun yang lebih lama untuk apa? Melihat berkat yang akan datang. Jadi saudara, dengan demikian bisa kita melihat hal yang baik, yaitu menantikan tenang dan memikul kuk pada masa mudanya. 3 hal ini sudah dianggap baik. Oleh apa? Oleh penyair ratapan. Dan juga merupakan hal yang baik saat dalam penderitaan. Jadi bisa kita melihat aplikasi dalam kehidupan kita hari demi hari, bahwa percaya akan kesetiaan Tuhan itu setiap hari menjadikan kita yakin akan janji-janji yang luar biasa dari Tuhan untuk masa depan kita. Berharaplah dalam iman dan carilah wajahnya lewat permohonan kita setiap hari. Sesudah dilanjutkan di dalam ayatnya yang ke-28 dan 39, dia mengatakan pada bagian ini Nabi Yeremia itu menampilkan keyakinan dalam apa? Belas kasihan Tuhan. Meski Tuhan marah kepada bangsa Yehuda, amarahnya tidak untuk selama-lamanya. Mereka sadar hal itu. Dia yakin akan hal itu. Maka kita lanjutkan di dalam bagian ini sudah di dalam ayatnya yang ke-31 sampai 39, dia mengatakan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki, tawanan di dunia. Walau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Nah saudaraku, di dalam bagian ini kita bisa melihat saudara pernyataan iman mereka. Di dalam ayat yang ke-31 sampai ayat 39 ini. Bahwa mereka sadar, yakin bahwa Allah akan memulihkan mereka. Allah tidak pernah membiarkan umatnya mereka di dalam keterpurukan, dalam penderitaan. Tetapi Allah senantiasa menyatakan kasih-Nya bagi mereka yang berbalik kepada Tuhan. Maka saudara, di dalam bagian ini firman Tuhan sangat menegaskan kembali kepada kita secara khusus di dalam ayat yang ke-31 tadi dia mengatakan tadi
keyakinan mereka, dia mengatakan, karena tidak untuk selamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Saudara, ada waktunya nanti penderitaan itu bagi mereka yang mau balik kepada Dia. Dia menyatakan tentang pemulihannya bagi mereka yang bertobat dan meninggalkan segala pelanggaran dan dosa mereka. Jadi itu adalah satu janji Allah yang Tuhan berikan. Pemulihan itu terjadi atas umat-umatnya. Itu sebabnya dia menegaskan di dalam ayat tadi, di dalam ayat yang ke-37. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang yang mengeluh tentang dosanya. Artinya apa, saudara? Di dalam bagian ini, kalau kita mengeluh, kita sadar oleh karena pelanggaran kita, penderitaan yang mungkin saja terjadi dalam hidup ini, oleh karena pelanggaran dan dosa kita, maka kita memohon kepada Tuhan anugerahnya, supaya Dia memulihkan hati kita. Dan boleh kita menikmati segala berkat yang berkelimpahan itu. Dia pulihkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menikmati segala kemurahan Tuhan. Allah itu, sekali lagi Bapak Ibu, Allah itu tidak membiarkan kita untuk tidak menikmati segala kelimpahan. Tetapi Dia merindukan setiap umatnya untuk boleh mereka menikmati segala janji-janji firman. Maukah kita mau menikmatinya? Berharaplah kepada Tuhan senantiasa. Kalau memang kita sudah jauh daripada Tuhan, ada kesempatan. Untuk apa? Untuk berbalik kepada Tuhan. Dan Dia selalu apa? Tangannya terbuka menerima orang-orang yang datang kepada Dia. Dia menyatakan kasih-Nya. Tidak hanya saja menerima mereka, tetapi Dia juga memeluk mereka. Dia memberikan satu kehangatan dalam hidup mereka. Hati kita penuh dengan apa? Sukacita. Kiranya hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya di dalam bagian ini saudara, sebagai orang-orang percaya tadi dikatakan kepada kita, bahwasanya biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Mesti artinya apa? Mengeluh. Tidak terdapat kita seolah-olah menyadari tentang kesalahan kita. Ya. Supaya kita sadar dan kembali kepada Tuhan. Kiranya hal ini menolong saudara dan saya untuk boleh semakin hari semakin melayani dan mengasihi Tuhan sepanjang hidup kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pembelajaran firman Tuhan pada saat ini. Apa yang telah kami renungkan ya Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami, supaya di tengah-tengah apapun yang kami alami, hati kami tidak menjadi ciut, kasih kami tidak menjadi pudar kepada Tuhan. Tetapi sekaligus ya Tuhan, di tengah-tengah segala pergumulan penderitaan, biarlah juga pada saat yang sama mengalihkan perhatian kami, fokus kami kepada Allah yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Tidak jarang kami berburuk sangka kepada Tuhan. Tidak jarang kami mengeluh dalam hidup kami. Bahkan tidak jarang, bahkan sering kali kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, mengasihani diri sendiri. Dan kami lupa terhadap kasih Allah yang melampaui segala kesalahan dan dosa kami. Sehingga kadang-kadang kami ya Tuhan, bukannya kami kembali kepada Tuhan, tetapi juga sebaliknya, kami menjauh dari Engkau. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan telah memberkati setiap kami melalui firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.